Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Mufidah Atibi dengan NIM 12300240001 dan bersama rekan saya. Nama saya Rizna Yati, NIM 12300240014. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apa itu biolistrik atau bioelektrik. Pengertian dari biolistrik atau bioelektrik adalah istilah yang merujuk pada listrik yang dihasilkan oleh aktivitas biologis pada tubuh manusia, terutama dari sistem syaraf dan otot. Sinyal biolistrik ini timbul akibat adanya perbedaan potensial listrik pada membran sel yang aktif secara efektif, seperti neuron dan sel otak. Macam-macam gelombang dalam konteks biolistrik atau sinyal bipotensial dibagi berdasarkan frekuensi dan bentuknya. Yang pertama ada gelombang sinusoidal seperti gambar berikut, yang berbentuk halus naik turun secara simetris seperti contoh gelombang otak alfa pada EEG. Kemudian yang kedua ada gelombang persegi atau square wave. Nah, gambarnya seperti ini. Grafik gelombang square wave ini membentuk naik turun secara tiba-tiba membentuk siku sudut yang biasanya digunakan dalam simulasi sinyal digital. Kemudian yang ketiga ada gelombang segitiga atau triangle wave. Gelombang segitiga ini biasanya digambarkan dengan naik turun secara linear membentuk segitiga. Gelombang ini juga lebih jarang digunakan dalam sinyal biologis. Kemudian yang keempat ada gelombang gigi gergaji. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, gelombang ini biasanya tuh digambarkan dengan naiknya pelan dan turunnya drastis, ataupun juga sebaliknya, turunnya pelan, naiknya drastis. Itu ya. Kemudian yang kelima dan yang terakhir ada gelombang kompleks. Gelombang kompleks ini adalah gelombang campuran dari gelombang sinus, gelombang persegi, gelombang segitiga, gelombang gigi gergaji. Nah, umumnya gelombang ini digunakan untuk menganalisis sinyal nyata tubuh manusia seperti EEG dan EMG. Nah, apa sih dari tadi ngomongin EEG dan EMG? Apa sih itu? Itu adalah isyarat kelistrikan tubuh atau bioelektrik signal. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, isyarat listrik tubuh. Yang pertama ada EMG. EMG yaitu elektromiogram. Elektromiogram adalah prosedur pemeriksaan untuk mengukur atau merekam aktivitas listrik otot dan syaraf yang mengontrolnya. Pemeriksaan ini dapat mendiagnosis gangguan pada otot, syaraf, atau keduanya. Alat yang digunakan yaitu elektroda yang ditempelkan di atas otot. Cara penggunaan EMG adalah pasangkan elektroda pada kulit di atas otot yang ingin diuji. Kedua, elektroda merekam aktivitas listrik otot. Dan yang ketiga, hasilnya dapat membantu mendiagnosis gangguan otot dan syaraf. Fungsi EMG itu mendiagnosis gangguan neural muskular, mengevaluasi cedera otot, dan memantau respon terhadap terapi fisik. Yang kedua yaitu EKG, elektrokardiogram. Elektrokardiogram adalah tes untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik atau elektrokardiogram. Alat ini menerjemahkan impuls listrik menjadi grafik yang ditampilkan pada layar pemantau. Alat yang digunakan yaitu elektroda yang ditempelkan pada beberapa titik pada tubuh. Cara penggunaan EKG adalah mekanisme kerja elektrokardiogram atau EKG ditentukan hasil catatan aktivitas elektris sel otot jantung. Pada sel otot jantung adalah penyebaran impuls atau faktor saat jantung berkontraksi yaitu depolarisasi dan repolarisasi yang ditandai adanya refleksi pada otot elektrokardiogram atau EKG. Fungsi EKG itu mendiagnosis gangguan jantung, aritmia, serangan jantung, dan gangguan katup.
Yang ketiga yaitu ada EGG, elektrogastrogram. Elektrogastrogram adalah suatu tes di mana arus listrik yang dihasilkan oleh otot perut dirasakan dan dicatat dengan cara yang sangat mirip dengan elektrokardiogram jantung. Alat yang digunakan yaitu elektroda yang diletakkan atau ditempelkan di perut. Cara penggunaan EGG yaitu elektroda yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Fungsi EGG yaitu mendiagnosis gangguan pencernaan seperti gastroparesis dan gangguan motilitas lambung. Yang keempat yaitu ada ENG, elektroencephalogram, adalah pemeriksaan untuk mengukur penggerakan mata dan otot yang mengontrolnya. Tes ini umumnya dilakukan untuk mendeteksi gangguan pada sistem vestibular yang meliputi bagian telinga dalam, otot mata, dan jaringan syaraf yang menghubungkan keduanya untuk mengirim sinyal ke otak. Alat yang digunakan yaitu elektroda yang ditempelkan pada sekitar mata. Cara penggunaan ENG yaitu elektroda ditempelkan di sekitar mata untuk merekam gerakan mata yang berkaitan dengan sistem keseimbangan telinga dalam. Fungsi ENG yaitu mendiagnosis vertigo, gangguan keseimbangan, dan masalah pada sistem vestibular. Yang kelima yaitu ERG, elektroretinogram. Elektroretinogram adalah pemeriksaan mata yang mengukur respon listrik sel mata yang peka terhadap cahaya. Sel yang merupakan bagian dari retina ini disebut batang atau retina. Alat yang digunakan yaitu elektroda yang diletakkan di dekat mata. Cara penggunaan ERG yaitu elektroda yang ditempatkan di kornea atau dekat mata untuk merekam respon retina terhadap cahaya. Fungsi ERG yaitu diagnosis kelainan retina seperti retinitis pigmentosa dan degenerasi makula. Yang keenam yaitu EOG, elektrookulogram. Elektrookulogram adalah teknik untuk mengukur potensi berdirinya kornea atau retina yang ada antara bagian depan dan belakang mata manusia. Sinyal yang dihasilkan disebut elektrookulogram. Aplikasi utamanya adalah dalam diagnosis oftalmologis dan dalam merekam pergerakan mata. Perbedaan dengan elektroretinogram, EOG tidak mengukur respon terhadap rangsangan visual individu. Alat yang digunakan yaitu elektroda yang ditempatkan di sekitar mata. Cara penggunaannya, elektroda ditempatkan di sekitar mata untuk mendeteksi perbedaan potensi selama gerakan mata. Fungsi EOG yaitu menilai fungsi retina dan gerakan mata, juga digunakan dalam teknologi pelacakan mata, eye tracking. Yang terakhir ada EEG, elektroencephalogram. Elektroencephalogram adalah tes untuk mengukur aktivitas listrik di otak menggunakan alat berbentuk cakram logam kecil elektroda yang terpasang pada kulit kepala. Ini dapat mengidentifikasikan aktivitas listrik yang abnormal di otak, yang mungkin mengidentifikasikan adanya kelainan sistem syaraf atau penyakit otak tertentu. Cara penggunaan EEG yaitu dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Fungsi EEG mendiagnosis gangguan neurologis seperti epilepsi, tumor otak, atau gangguan tidur. Mungkin itu saja yang bisa saya dan teman saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.